Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NPM 2021020156 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas E, mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpindioki Pradikta MHI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai identitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya, sebagian mana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluaran dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah SWT. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi dengan Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa supranatural. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Qadri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci, karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah SWT lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum adalah Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius, pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan pemerintah Tuhan yang karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikiran-pemikiran Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek nilai, kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk pemanfaatan tiga sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai
bakunya, ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional di Indonesia harus mengandung ciri yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai. Lalu, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sarana dan prasarana berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekiranya hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.